Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Bank Emas atau Bullion Bank pada Rabu 26 Februari 2025. Prabowo mengatakan bahwa Bank Emas telah disiapkan selama 4 tahun terakhir. Prabowo juga mengatakan keberadaan Bullion Bank penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Prabowo bercerita, selama ini emas-emas di Indonesia hanya ditambang dan dibawa ke luar negeri, dan dirinya ingin Bank Emas bisa memaksimalkan kepentingan nasional dalam urusan emas. Menurutnya, Bank Emas bakal meningkatkan produk domestik bruto atau PDB sebesar 245 triliun rupiah. Lalu akan ada penciptaan 1,8 juta lapangan kerja baru. Selain itu, Indonesia bisa memperluas devisa dan menghemat devisa. Sebagaimana diketahui, saat ini sudah ada 2 lembaga keuangan yang memegang izin melaksanakan kegiatan bullion di Indonesia, yakni PT Pegadaian, anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, dan Bank Syariah Indonesia Tbk. Ketua Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo mengungkapkan, deretan investor yang akan membantu program pembangunan 3 juta rumah setahun. Adik kandung Prabowo ini menyebutkan investor pertama yang akan membantu proyek untuk mendorong pertumbuhan dan penyediaan rumah hingga apartemen rakyat berasal dari Qatar. Investor kedua, kata Hashim, berasal dari suatu BUMN dari Uni Emirat Arab, di mana dirinya mengatakan investor dari Abu Dhabi tersebut akan membangun 1 juta unit apartemen dan perumahan dengan nilai investasi sekitar 1 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, ia juga menyebut akan ada investor dari India, Singapura, hingga Turki yang turut bersedia untuk mendukung program pembangunan 3 juta hunian di Indonesia setiap tahunnya. Dari dalam negeri, ia mengatakan likuiditas juga sangat mencukupi untuk kebutuhan memberi rumah bagi 50 juta rakyat Indonesia yang sangat membutuhkan. Misalnya ada dana segar dari Bank Indonesia atau BI yang ia sebut mencapai 130 triliun rupiah untuk pembangunan rumah. Kementerian Keuangan telah mendesain program belanja negara supaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai target 8%. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Swahasil Nazara mengatakan diantaranya ialah dengan menjadikan 15% dana belanja negara yang pada tahun ini senilai 3.621,3 triliun rupiah diarahkan untuk program-program yang produktif sehingga akan dipilah-pilah dari selama ini yang dianggap keluar untuk belanja tidak produktif. Oleh sebab itu, Swahasil menegaskan kebijakan otoritas fiskal di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan lebih bersifat fleksibel supaya belanja negara semakin efisien untuk terus mendukung perekonomian. Sebagian besar wilayah di Chile gelap gulita akibat krisis listrik. Tidak hanya pemukiman, pasokan listrik ke tambang tembaga besar terganggu dan berdampak kepada pasar logam global. Chile adalah produsen tembaga terbesar di dunia. Escondida, tambang tembaga terbesar di dunia, tidak memiliki listrik, sementara penambang tembaga milik negara, Codelco, mengatakan semua tambangnya telah terkena dampak. Pemerintah Chile mengumumkan keadaan darurat dan menetapkan jam malam mulai pukul 10 malam hingga 6 pagi dari wilayah utara Arica hingga wilayah selatan Los Lagos. Menteri Dalam Negeri Carolina Toha mengatakan pemadaman listrik yang meluas ini disebabkan oleh kegagalan saluran transmisi di wilayah utara negara Andes tersebut. Carolina juga mengesampingkan kemungkinan serangan cyber sebagai penyebabnya. Ini merupakan pemadaman listrik terbesar di Chile dalam beberapa tahun terakhir, di mana kondisi ini menyebabkan lampu jalan di ibu kota padam, sementara sirene dari kendaraan darurat meraung-raung di seluruh kota Metro Santiago yang mengangkut jutaan penumpang ditutup dan penumpang dievakuasi dari kereta yang mogok. DBS Group mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 4.000 orang karyawannya dalam 3 tahun ke depan akibat meningkatnya peran kecerdasan buatan dalam menggantikan pekerjaan manusia. Pengumuman PHK ini disampaikan oleh CEO DBS, Piyush Gupta, dalam sebuah konferensi industri di Mumbai, India. DBS sendiri menjelaskan pengurangan jumlah karyawan ini akan terjadi secara alami, terutama melalui berakhirnya kontrak kerja sementara dan pekerja lepas dalam beberapa tahun ke depan.
Meski demikian, ia menyebutkan bahwa DBS akan menambah 1.000 posisi baru yang berfokus kepada AI. Gupta menjadi salah satu pimpinan bank besar pertama yang secara terbuka mengungkapkan kemungkinan PHK akibat AI. Gupta menambahkan saat ini DBS tengah kesulitan untuk menyesuaikan peran karyawan agar tetap relevan. Piyush Gupta sendiri dijadwalkan akan mengakhiri masa jabatannya sebagai CEO DBS pada 28 Maret 2025 mendatang dan akan digantikan oleh Tan Su Shan yang saat ini menjabat sebagai Deputy CEO dan segera akan memimpin bank terbesar di Asia Tenggara tersebut.